Seorang wanita tiba-tiba menemukan sebuah keranjang berisi bayi yang sedang menangis di depan pintu rumahnya dengan sepucuk surat di atasnya. Sebelumnya terlihat gadis malang ini akan melahirkan lagi anak dari ayah kandungnya sendiri yang seharusnya melindunginya. Di sisi lain, kakaknya Amy yang tanpa sengaja menemukan kunci misterius milik ayah mereka kini menyelinap masuk ke ruang bawah tanah yang selama ini dilarang untuk dimasuki. Di sana Amy melihat sebuah kotak berisi benda-benda aneh dan tidak biasa. Ketika Amy sedang memeriksa lebih jauh, tiba-tiba sang ayah muncul dan berteriak keras kepadanya. Dengan nada mengintimidasi, dia meminta kunci itu kembali sambil bertanya apakah Amy mencurigainya yang telah menyembunyikan sesuatu. Amy yang marah pun meninggalkan ruangan itu dengan perasaan kesal setelah diusir. Sementara itu Sarah berjuang sendirian melahirkan anaknya di ruangan kecil tanpa bantuan siapapun. Meski penuh kesakitan, Sarah berhasil melahirkan putra ketiganya dengan selamat. Namun kebahagiaan itu segera sirna ketika sang ayah datang dan bertanya nama yang akan diberikan untuk bayi tersebut, lalu mengejek bahwa bayi itu akan tumbuh menjadi pria kecil yang menyedihkan. Sarah mencoba meminta kepada ayahnya untuk membawa bayi itu ke ruang atas karena ruangan bawah tanah itu akan semakin sempit untuk mereka, tetapi sang ayah menolak. Kemudian Sarah membujuknya dengan mengatakan akan lebih banyak waktu untuk melayani pria bejat tersebut, membuat sang ayah terdiam sejenak. Beberapa waktu kemudian, ibu Sarah menemukan keranjang bayi di teras rumah mereka. Di dalamnya ada sepucuk surat yang mengungkapkan bahwa bayi itu adalah cucunya, anak dari Sarah yang dititipkan kepadanya untuk dirawat. Dengan penuh kasih sayang, ibu Sarah menggendong bayi itu, tetapi dia tidak menyadari ada lipatan kertas tersembunyi di bawah selimut bayi tersebut. Dan ayah Sarah menemukannya lalu membaca surat itu. Ia kemudian turun ke ruang bawah tanah dengan kemarahan meluap. Di hadapan Sarah, sang ayah membacakan isi surat itu dan memerintahkannya untuk mengenakan gaun merah sebagai hukuman. Meski hancur oleh perbuatan keji ayahnya, Sarah tetap tegar demi kedua anaknya. Mereka bertiga bertahan hidup di ruang bawah tanah itu selama bertahun-tahun hingga anak-anaknya tumbuh menjadi remaja yang cantik dan tampan. Ketika putri Sarah, Mary, mulai berdandan dan menarik perhatian sang ayah, Sarah segera memperingatkan ayahnya untuk tidak mendekati sang putri. Ketegangan semakin memuncak ketika sang ayah mematikan listrik dan udara di ruang bawah tanah itu sebagai hukuman atas ketidaktaatan Sarah. Namun Sarah berjanji kepada anak-anaknya bahwa suatu hari mereka akan bebas. Bertahun-tahun kemudian, rumah itu pun mulai menua. Hujan deras membuat air merembes ke ruang bawah tanah. Sarah yang tak kenal menyerah mulai menggali dinding basah itu dengan harapan menemukan jalan keluar. Ketika akhirnya dia menemukan saluran air, dia menggunakan cahaya senter untuk memberikan isyarat kepada dunia luar. Lalu apakah sinyal itu akan berhasil menarik perhatian orang lain? Luar, seorang pejalan kaki kebetulan melihat kilatan cahaya itu. Ia segera melapor ke rumah Don, ayah Sarah, dan memberitahukan bahwa ia melihat sesuatu yang aneh seperti seseorang sedang memberikan isyarat. Don pura-pura kaget dan mengucapkan terima kasih dengan sikap yang tenang. Namun begitu pria itu pergi, ia pun langsung menuju ruang bawah tanah. Saat pintu terbuka, Sarah yang mendengar langkah kaki itu bergegas kembali ke sudut ruangan. Don dengan penuh amarah menghajar Sarah tanpa ampun. Tangisan Mary memecah keheningan, memohon pada ayahnya itu untuk berhenti menyakiti ibunya Sarah. Sarah tergeletak lemah, sementara ia mulai merasakan sesuatu yang salah dengan kandungannya. Mary yang trauma kini hanya bisa menutup telinganya karena tak tega mendengar jeritan kesakitan sang ibu yang sangat ia sayangi. Sarah akhirnya melahirkan bayi yang sudah tak bernyawa. Ia hanya bisa menangisi jasad kecil itu. Sementara Don tanpa rasa bersalah mengubur bayinya itu diam-diam di halaman belakang rumah. Tahun demi tahun pun berlalu hingga kini genap 18 tahun mereka berada di ruangan sempit itu. Pada ulang tahun Michael, Don datang membawa hadiah kecil sambil berkata dengan dingin bahwa mereka beruntung karena ia masih memiliki pekerjaan. Michael yang sudah lelah dengan janji-janji kosong ayahnya bertanya kapan mereka diizinkan keluar. Don menjawab mereka hanya akan keluar jika Sarah, ibu mereka, mulai menunjukkan sikap yang patuh. Jawaban itu membuat Michael marah dan menyalahkan ibunya Sarah atas penderitaan mereka.